Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Selamat datang di pembacaan tarot untuk bulan Agustus 2022. Ini adalah pembacaan general, jadi mengenai beberapa bidang, beberapa hal di dalam kehidupan ya, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan, diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan. Tapi walaupun aku menunjukkannya untuk masing-masing zodiak, belum tentu itu adalah energi kamu yang ketarik ya. Dan kalau memang itu tidak sesuai dengan kamu, berarti ini bukan readingan untuk kamu. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa cocok, bisa enggak gitu ya. Kalau ada orang lainnya bisa terbolak-balik energinya, pokoknya jangan dipaksain. Kalau kamu nggak suka dengan pembacaannya, dengan akunya sebagai yang ngebacain, dengan segala sesuatu deh, mau durasi, mau penempatan iklan dan lain sebagainya, please silakan move on, cari tarot reader ataupun hal-hal lain yang sesuai dengan kriteria kamu dan membuat kamu nyaman. Ambil yang kamu butuhkan, tinggalin sisanya. Oke, yuk kita masuk ke dalam pembacaan untuk masing-masing zodiak. Taurus, ini adalah pembacaan general untuk kalian Taurus Agustus 2022. The bottom of the deck-nya kita punya King of Swords dalam keadaan terbalik. Aku juga ngelihat di sini ada Queen of Swords dalam keadaan terbalik juga, ada Nine of Swords di sini. Kalau aku lihat tuh di bulan Agustus nih lagi ada banyak beban-beban pikiran yang bikin kamu mungkin jadi susah gitu loh. Jadi susah untuk misalnya mengambil keputusan ataupun tindakan apa yang kamu harus lakukan gitu ya. Mungkin kamu lagi banyak stres, mungkin juga kamu lagi eh, apa ya lagi ada hal-hal yang bikin kamu tuh jadi beribet gitu loh di dalam pikiran-pikiran kamu. Mungkin masalah-masalah yang datang tuh silih berganti gitu ya, dari masalah keluarga, mungkin ada masalah dalam pasangan, ada masalah dalam pekerjaan, masalah dalam keuangan dan lain sebagainya. Tapi kalau yang aku lihat tuh lebih kepada beban pikiran, hal-hal yang bikin kamu jadi sulit untuk melihat situasi dan kondisi kamu dan mencari solusi gitu ya yang terbaik, karena ada situasi dan kondisi juga yang bikin kamu tuh kayak nggak punya pilihan gitu loh, rasanya tuh tidak punya pilihan. Buat beberapa dari kamu, aku juga melihat di sini dengan adanya Eight of One ya. Ini ada satu situasi yang kayaknya nggak kemana-mana ataupun stuck ataupun ada masalah-masalah di situ yang bikin kamu nggak bisa dapetin jalan keluar ataupun menyelesaikan si masalah ini. Buat beberapa dari kamu ini mungkin ada masalah di dalam komunikasi dengan seseorang. Karena aku juga melihat ada Queen of Swords di sini dalam keadaan semuanya terbalik ya. Yang membuat situasi dan kondisinya nih malah jadi complicated, malah jadi tambah rumit dikarenakan mungkin satu orang nggak bisa berkomunikasi ataupun mendapatkan pemahaman, pengertian itu dengan baik. Ada mungkin orang yang gue pengen ngomong, yang satunya nggak bisa ngomong, ataupun yang satunya juga bohong mulu gitu ya, ataupun nggak bisa diajak aja kerjasama, ataupun nggak bisa diajak untuk menemukan solusi inilah, intinya jadinya begitu gitu. The Lover card dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu bisa jadi ini ada hal yang membuat situasi dan kondisinya jadi nggak harmonis ya. Mungkin ada konflik antara kamu dengan orang, bisa jadi di keluarga kamu, bisa jadi di dalam hubungan percintaan kamu, ataupun di dalam pekerjaan ataupun bisnis kamu ya. Dan ini mengganggu berefek gitu ya, berdampak di dalam hal yang kamu lakukan, sehingga kamu jadi sulit untuk konsen, sulit untuk fokus, gitu. Eh, dan buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi dengan adanya The Lover card dalam keadaan terbalik, ini bisa jadi buat beberapa dari kamu, ini adalah komitmen ataupun hubungan ataupun kontrak yang terputus ya, ataupun terlepas lah. Sehingga apa yang kamu kerjakan itu ya jadi situasi dan kondisinya itu jadi berantakan. Nah, di sini kalau yang aku lihat kamu ngerasa kamu mulai memahami gitu ya, mulai memahami situasi dan kondisi kamu mulai melihat
layer-layer bawahnya, penyebabnya apa, hal-hal yang kamu nggak lihat selama ini apa, eee, dan hal-hal lain yang bikin kamu kebuka gitu loh, mata kamu, pikiran kamu kebuka. Dan aku melihat di sini ada hal-hal yang membutuhkan penyelesaian. Di sini kita punya the world card ya, di mana kamu menyelesaikan sesuatu yang nggak kemana-mana ini. Mungkin ada hal ataupun masalah yang kamu tunda-tunda, yang kamu nggak selesaikan, dan kamu ngelihat gua stuck aja di dalam masalah itu tanpa ada kejelasan ataupun tanpa jalan keluar, dan kamu ngerasa gua yang harus menyelesaikan hal itu. Di sini ada penyelesaian, ya, ada penyelesaian, dan ini yang menyebabkan yaitu sesuatu terungkap sehingga kamu mendapatkan kejelasan, sehingga kamu bisa melihat jalan keluar itu. Eight of Swords, penyelesaian ini akan membuat kamu lepas dari segala situasi yang membuat kamu tidak nyaman, yang membuat kamu tidak sejahtera, yang membuat kamu terkekang, terjerat dari jeratan ini. Karena ini, jeratan ini yang membuat kamu tuh ngerasain ini semua yang tadi aku ceritain. Gak kemana-mana, bingung, frustasi, stres gitu ya. Gak bisa fokus, dalam pekerjaan pun, dalam materi pun, dalam finansial dan lain sebagainya pun jadi berantakan. Nah ini kamu baru sadar bahwa gue terlalu ngebiarin ya, selama ini gue bingung, gue gak nyelesain, akhirnya masalah gue numpuk, gue harus nyelesain. Nah ini ada satu situasi, satu kondisi ataupun satu hal yang kamu selesaikan setelah kamu melihat kenyataan yang ada dan menerima kenyataan dan kebenaran hal tersebut gitu ya. Ten of Pentacles dalam keadaan terbalik, kita punya Queen of Pentacles dalam keadaan tegap, dan Queen of Swords dalam keadaan terbalik. Kalau di sini aku melihat kembali lagi ada satu ketidakharmonisan di sini. Bisa jadi hubungan kamu itu memiliki banyak konflik gitu ya, banyak masalahnya, banyak yang ikut campur juga buat beberapa dari kamu. Buat beberapa dari kamu ini ada hal yang berhubungan dengan keluarga yang membutuhkan perhatian kamu, mungkin masalah dalam keluarga kamu gitu ya, kamu antara kamu orang tua, kamu dengan anak, ataupun kamu dengan saudara. Dan juga ada hubungannya dengan masalah finansial ya, materi. Di sini Queen of Pentacles, kamu bisa jadi adalah seseorang yang mensupport ataupun seseorang yang selalu dimintai tolong, dan orang mungkin kalau udah ditolong sekali dua kali jadinya kebiasaan. Jadi apa-apa, oh itu adalah kewajiban kamu bantu aku, oh ini adalah kewajiban kamu untuk memenuhi kebutuhan aku. Nah mungkin kamunya sendiri ini kurang tegas. Kalau yang aku lihat di sini Queen of Swords ya, kamunya kurang tegas, ataupun kamu karena nggak enakan kamu jadi tidak mengatakan kejujuran. Bisa jadi kadang-kadang ya orang ya, karena tidak berani tegas ataupun tidak berani mengatakan apa adanya situasi kondisinya, dia malah makin punya masalah yang lain-lain, malah yang tadinya nggak se-complicated itu malah jadi ribet gitu. Nine of Swords dalam keadaan tegap ya, banyak beban pikiran di sini. Buat beberapa dari kamu ada kecemasan, kekhawatiran di sini, tetapi akan sesuatu yang mungkin belum tentu benar, tetapi kita kan kadang-kadang suka berandai-andai ya, berasumsi, berprasangka, cuman mau nanya kebenaran yang nggak enak gitu kan, ataupun mungkin mau ditanya juga orangnya mungkin nggak ngomong yang bener, sehingga kita ngelihat apa yang kita lihat dengan apa yang terjadi tuh jadi nggak matching, dan ini membuat kita jadi bertanya-tanya. Kembali lagi ini kitanya sendiri harus bisa belajar memfokuskan pikiran kita ya, karena kalau yang aku lihat ini masalah fokus dan konsentrasi kamu banyak mendapatkan deraan gitu ya, sehingga kitanya sendiri harus bisa stay fokus gitu ya, harus bisa tetap berkonsentrasi dengan apa yang seharusnya, yang perlu kita lakukan, yang perlu kita pikirin, yang perlu kita rasakan. Kadang kita
memikirkan, melakukan, merasakan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita rasakan itu, gitu ya. Kadang-kadang orang bilang, "Enak aja loh, nggak perlu di ini." Tapi kayak misalnya pandangan orang lain, apakah itu ada akibat baiknya atau tidak, gitu loh. Misalnya kita melakukan pekerjaan, terus orang memikirkan, men-judge gitu ya, kerjaan kita begini, ataupun bahkan mereka ngomong gitu. Jangan jadiin itu satu penghambat, jangan jadiin gitu, "Aduh nanti orang ngomong apa ya, orang pikir apa ya, terus nanti kalau misalnya gue ngelakuin apa yang menurut orang eee, sesuai dengan idealismenya dia, kita harus ngikutin orang lain." Dan itu akhirnya membuat kita terjerat dalam perangkap itu gitu loh, perangkap yang bikin kita nggak enak, yang bikin kita apa ya, selalu memprioritaskan apa yang orang lain dulu gitu daripada kita. Kadang-kadang kita harus juga memprioritaskan diri kita gitu. Six of Pentacles ya, dalam keadaan terbalik, ketidakseimbangan ya, ya ini kita bukannya jelek ya, ini bukannya jelek, kembali lagi aku bukannya bilang, "Oh kamu nggak boleh bantu orang, oh kamu tidak boleh membantu keluarga kamu, ataupun anak kamu, ataupun orang tua, ataupun saudara, ataupun, eee, kekasih, ataupun pasangan kamu." Tetapi berbuat baik itu baik gitu ya. Apakah ini mencelakakan kamu atau tidak? Ini merugikan kamu atau tidak? Ini sesuai dengan kebutuhan kamu atau tidak? Karena kadang-kadang kita mengutamakan itu dan menyingkirkan kebaikan untuk diri kita sendiri, keamanan untuk diri kita sendiri, gitu loh. Six of Pentacles, dan kadang-kadang di saat kita nggak bisa apa ya, nggak bisa memprotek diri kita, kitanya jadi karena orang tahu kelemahan kita gitu ya, dan ya kitanya terus akhirnya kadang-kadang ada orang yang dibantu mengerti, tahu diri, tapi ada orang yang dibantu dan ditolong tapi malah nginjek. Nah, buat beberapa dari kamu, aku lihat kamu berhubungan dengan orang yang seperti itu. Orang yang sudah kamu bantu, orang yang sudah kamu baikin, tapi malah ngegigit gitu loh, ataupun malah nginjek-nginjek. Nah, mungkin kamu lagi mikirin gimana ya caranya gue untuk menyelesaikan. Nah, ketakutan-ketakutan kamu ini yang bikin pikiran kamu tuh jadi kemana-mana dan kadang-kadang malah keluar dari jalurnya. Dan ini bikin kamu mungkin frustasi karena kamunya mungkin dibebankan oleh tanggung jawab, oleh kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya itu bukan porsinya kamu. Ini bisa di dalam keluarga, bisa juga di dalam misalnya dalam hubungan kerja sama gitu ya. Kerjanya bareng-bareng tapi kok mereka yang kerja sama-sama kamu hanya ingin menikmati hasilnya, kamu yang kerja, kamu yang gulung-kuming gitu ya, kamu yang segala macam, kamu yang memprovide. Ini kalau aku lihat tuh lebih ini orang tuh provider. Segala sesuatunya, dialah yang support, dia yang dukung, dia yang bantu, dia yang ini. Tapi akhirnya itu semua dipergunakan oleh orang lain. Nah, ini yang perlu kamu lihat karena kalau yang aku lihat di sini eh, ada hal-hal yang perlu kamu perhatikan, ada hal-hal yang perlu kamu cari kebenarannya. Karena aku lihat juga di sini ada orang-orang yang dekat dengan kamu dengan agenda tersembunyi, yaitu untuk mempergunakan kelemahan kamu dan apa yang kamu miliki, sehingga kamunya terus-menerus dipergunakan. Nah, kamunya harus benar-benar jeli, mana sih yang benar-benar saudara, mana sih yang benar-benar teman, mana sih yang benar-benar orang yang sayang dan peduli sama gue, yang perlu dibantu, yang atau hanya memanfaatkan gitu ya. Dengarkan intuisi kamu nih, pelajari. Kadang-kadang kita agak males untuk ribet sedikit gitu, tapi kadang-kadang kita perlu ribet sedikit untuk sesuatu yang baik. Nah, buat beberapa dari kamu, mungkin kamu ngerasa kayak rasanya hampa ya,
mungkin kamu kayak kehilangan arah atau nggak balance atau kayak kosong gitu loh. Dan mungkin kamu ini di sini ya, mungkin kamu harus kembali ke dalam. Tanya diri kamu, dekatkan mungkin diri kamu kembali berkomunikasi lagi yang lebih dekat, yang lebih intim dengan yang kuasa gitu ya. Sehingga itu kadang-kadang memberikan kekuatan baru buat kita dan bikin kita menemukan kembali arah jalan kita gitu ya. Jangan melakukan sesuatu atau mengambil satu tindakan di saat pikiran kamu kalut. Dan kamu harus bisa benar-benar berpikir, makanya itu jangan biarin banyak hal itu mengganggu gimana caranya nggak mengganggu pikirannya, itu untuk bisa melatih diri kita, melatih pikiran kita untuk bisa fokus kalau misalnya lagi dalam masalah, bukan ke masalah-masalah lain, tetapi fokus akan solusinya. Karena kalau kamu fokus ke dalam masalahnya, kamu nggak akan melihat jalan keluarnya. Tapi kalau kamu fokus kepada solusinya, kamu akan ketemu option-option hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah kamu. Karena kalau kamu ngelihat masalah itu, kamu terpaku akan masalah itu, ya itu semua akan nutup pikiran kamu, pandangan kamu, sehingga kamu nggak ngelihat pintunya, gitu loh. Begitu. Cuman ya itu ya, ketegasan. Selesaikan masalah, jangan ditunda. Lihat hal-hal yang di bawah-bawah gitu ya, maksudnya yang tersembunyi yang mungkin luput dari pandangan kamu. Gitu. Dan jangan overthinking. Perlu latihan, nggak gampang gitu ya. Perlu latihan. Dan alihkan hal itu ke hal yang positif. Karena kadang-kadang kita nggak sadar pas mau tidur, mikirin ini, mikirin itu, tiba-tiba masuk omongan lain, masuk kejadian ini, akhirnya tuh kemana-mana. Dan itu hanya mengkonsum kamu, itu hanya melukai kamu. Gitu. Nah, makanya kitanya harus melatih diri kita, melatih pikiran kita. Karena hal-hal itu kalau kita biarkan, itu semua segala hal gitu ya, maksudnya itu bermula dari pikiran kita. Bermula dari pikiran kita, yang kita pikirkan terus, lalu kita yakini, dan itulah kita mewujudkannya dalam kenyataan. Nah, kita kan nggak pengen, misalnya buat hal-hal negatif itu menjadi satu kenyataan dalam hidup kita. Makanya kita harus melatih diri kita untuk bisa terus melihat segala sesuatunya, mencoba, melatih, mentrain diri kita, melihat dari sisi yang positif ya. Oke, dalam masalah cinta asmara, kalau yang aku lihat di sini buat beberapa dari kamu, iya ini kamu dalam satu situasi yang yang satu kayak nggak bisa lagi diapa-apain gitu loh, rasanya tuh seperti itu, nggak bisa lagi diapa-apain. Kamu menemukan mungkin kayak rahasia atau sesuatu yang ditutupi dari kamu, dan kamu mungkin punya satu masalah komunikasi, ataupun di antara kalian nggak ada komunikasinya gitu ya. Beberapa dari kamu ini sedang LDR-an, pokoknya ada hambatan di sini yang aku lihat, dan akhirnya ini mencapai satu penyelesaian. Dimana yang tadinya kamu kayak nggak jelas, akhirnya kamu bisa lepas ya. Dan kamu mungkin buat beberapa dari kamu ada orang lain di sana ya. Tetapi kalau yang aku lihat, kamu tahu bahwa kekuatan itu ada di kamu. Maksudnya kamu mungkin adalah orang yang memang selama ini adalah orang yang mensupport nih gitu loh. Jadi kamunya juga harus tegas. Jangan biarkan orang lain mengambil advantage daripada hal itu dengan mempergunakan ketakutan-ketakutan kamu ya.
Oke, ini adalah, pembacaan untuk Taurus. Terima kasih sudah mampir di sini. Sampai ketemu di reading selanjutnya. Namaste.